Em, Om Swastiastu. Selamat pagi rekan CGP Angkatan Kelima yang saya hormati, Komang Taryani dan Dewo Yudi Prasetya. Pada hari ini saya Niputu Happy Ardeni akan melaksanakan pengamatan dalam kegiatan coaching yang akan kita lakukan bersama. Nah, sesuai dengan kesepakatan di awal, sesuai dengan pengaturan peran kita bertiga, yaitu di mana saya sendiri sebagai pengamat, kemudian Komang Taryani sebagai coach dan Dewo Yudi Prasetya sebagai coaching. Nah, kegiatan coaching yang akan kita lakukan ini itu akan terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu prasupervisi, kemudian observasi, dan pasca percakapan. Untuk yang pertama, sebelum kita mulai, saya akan berikan terlebih dahulu rubrik dari penilaian pengamatan pada hari ini. Langsung saja kepada Coach Ibu Komang Taryani, langsung saya sampaikan ada pada rubrik yaitu 3 hal yang akan kita perhatikan dalam kegiatan coaching ini, yaitu yang pertama ada mendengar aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga memberdayakan coaching. Kemudian nilai maksimal untuk mendengar aktif itu ya bebas dari judgement, kemudian asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi coaching, selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian untuk nilai maksimal dari pertanyaan berbobot yaitu selalu mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berasal dari mendengarkan. Kemudian yang ketiga, memberdayakan coaching yaitu membantu membuat rencana aksi secara spesifik, mendorong ide dari coaching pada saat diminta saran dan berbagi pengalaman. Demikian untuk rubrik penilaiannya. Selanjutnya adalah saya ingin berdiskusi dengan Coach Komang Taryani tentang kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini. Jika memungkinkan, saya akan berusaha mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching tadi, Kak Happy, baik kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah, kalau sudah demikian, kemudian kompetensi mana dari ketiga kompetensi tersebut yang secara spesifik nanti ingin diobservasi? Saya ingin diobservasi secara spesifik pada saat mengajukan pertanyaan berbobot, Kak. Ya, baiklah. Kemudian apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin diinginkan tersebut, Bu Manta? Jadi saat mengajukan pertanyaan, saya akan selalu menggunakan kata kunci yang didapat dari mendengarkan coaching secara aktif. Yang kedua, membuat coaching mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Yang ketiga, pertanyaan bersifat terbuka dan eksploratif yang membuat coaching menjawab sambil berpikir. Dan diajukan di momen yang tepat, tidak terburu-buru saat coaching sudah siap memproses. Baik, berarti sudah cukup ya, Bu Mangta ya? Baik, kalau sudah, kita akan lanjutkan dan sudah kita sepakati tadi tentang kompetensi yang ingin dicapai dalam proses coaching hari ini. Dan selanjutnya kita akan langsung saja ke tahapan observasi. Untuk waktu dan kesempatan, saya akan langsung berikan kepada Komang Taryani selaku coach dan Dewa Yudi Prasetya selaku coach, dan saya bertugas sebagai pengamat yang akan mencatat nanti apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Komang Taryani sebagai coach, yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Betul ya, Bu Komang ya? Iya, betul Kak Evi. Baik, untuk waktu dan kesempatan saya langsung berikan kepada Komang Taryani dan Dewa Yudi Prasetya. Silakan. Kak Evi. Selamat siang, Bu Mangta. Selamat siang, Pak Dewa. Bu Mangta, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Oh, Pak Dewa, ada yang bisa saya bantu? Gini Bu Mangta, saya butuh teman ngobrol nih. Oke Pak Dewa, terus apa nih yang mau kita obrolin sekarang?
Saya mau bercerita, Bu Mangta, tentang apa yang saya alami tadi di kelas. Saya kan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi tadi rasanya kok saya tanpa arah ya. Saya merasa kebingungan, strategi diferensiasi mana sih yang tadi saya terapkan. Oh, jadi Pak Dewo masih kebingungan dengan strategi pembelajaran diferensiasi mana yang sedang Pak Dewo terapkan tadi di kelas. Kok Hmm. agak membingungkan apakah masuk ke diferensiasi konten, proses, atau produk ya? Benar begitu Pak Dewo? Ya, benar Bu Mangta. Seperti itu. Sementara pembelajaran berdiferensiasi ini kan sangat baik manfaatnya ke depan. Kalau kita bisa paham karena murid merupakan pembelajaran yang berpihak, karena merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu. Oke, baiklah Pak Dewo. Mudah-mudahan nanti bisa tercerahkan ya. Apa yang ingin Pak Dewo dapatkan dari obrolan kita ini? Ya, semoga nanti saya tidak bingung lagi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, juga lebih paham akan strateginya sehingga performa saya di kelas jadi lebih maksimal. Oke, tadi Pak Dewo berbicara soal penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang belum optimal di kelas ya Pak Dewo ya. Nah, menurut Pak Dewo, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang ideal tersebut? Iya, menurut saya pembelajaran berdiferensiasi yang ideal itu jelas RPP-nya dan strategi diferensiasi yang digunakan tuh di dalamnya juga jelas. Oke, jadi menurut Pak Dewo idealnya harus ada RPP dan strateginya juga jelas ya. Lalu dari skala 1 sampai 10 dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, kira-kira Pak Dewo sekarang berada di posisi berapa? Mungkin posisi 5 kali Bu Mangta ya. Soalnya saya sudah menerapkan diferensiasi konten seperti mengajar sesuai minat murid dan juga memfasilitasi beragam media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid, tapi saya belum membuat RPP khusus pembelajaran berdiferensiasi. Saya masih menggunakan RPP model lama dan iseng coba-coba menyelipkan kegiatan berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Namun kegiatan yang saya coba tadi terkesan terlalu memaksakan agar ada saja diferensiasinya. Jadi waktu belajar murid keteteran, materi pembelajaran tidak sampai dengan baik. Oh, begitu Pak Dewo ya. Kira-kira lagi nggak kendala Pak Dewo dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Ada sih Bu. Teman yang sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kita ini kan minim sekali, Bu, sehingga informasi yang bisa dibagi atau di-sharing itu juga sangat sedikit, Bu. Oke, jadi apa rencana Pak Dewo untuk keluar dari kebingungan ini, Pak? Saya mau mencoba membuat RPP berdiferensiasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, supaya pembelajaran jadi lebih terarah. Ada lagi Pak Dewo? Apa lagi ya? Ya mungkin saya mau meluangkan waktu saya untuk cari referensi di PMM, YouTube, ataupun bertanya kepada teman-teman saya di KKG Kecamatan. Oke, baik. Tadi saya tangkap Pak Dewo punya dua rencana untuk mengatasi masalah Pak Dewo ya. Pertama, membuat RPP yang berdiferensiasi. Yang kedua, mencari referensi. Nah, menurut Pak Dewo, mana yang bisa segera dilakukan, Pak? Menurut saya yang paling cepat dan bisa segera dilakukan adalah membuat RPP diferensiasi. Karena pembelajaran kan akan terus berlanjut, Bu. Jadi pasti segera dibutuhkan RPP. Selain itu agar saat di kelas saya siap dan tidak bingung lagi. Kapan kira-kira itu bisa dilakukan, Pak Dewo? Ya hari inilah Bu, malam ini nanti saya akan membuat RPP berdiferensiasi karena besok saya akan menerapkannya di kelas. Saya akan memasukkan beberapa pilihan sumber belajar agar murid dapat merasakan mereka belajar ketika mengeksplorasi materi. Wah, hebat Pak Dewo. Siapa kira-kira yang bisa membantu Pak Dewo segera dalam membuat RPP tersebut? Nah, untuk itu karena Pak Nyoman yang sudah menerapkan beberapa kali penerapan
pembelajaran berdiferensiasi di kelas, nanti saya akan minta bantuan ke Pak Nyoman apabila saya mengalami kendala saat menyusun RPP berdiferensiasi. Kebetulan Pak Nyoman ini adalah tetangga saya di rumah, Bu. Kita sudah di ujung percakapan nih Pak Dewa. Nah, di titik ini, apa yang Pak Dewa dapatkan dari percakapan kita? Pada awalnya saya merasa kebingungan dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, dikarenakan tidak menggunakan RPP berdiferensiasi dalam mengajar. Rencananya saya akan menyusun RPP berdiferensiasi yang malam ini yang akan saya terapkan esok. Saya akan juga meminta bantuan kepada Pak Nyoman yang sudah berpengalaman dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oke, nah setelah percakapan kita hari ini, gimana nih perasaan Pak Dewa? Wah, sekarang lebih lega, Bu. Saya sudah merasa tercerahkan. Soalnya sudah lebih jelas apa yang bisa dan harus saya lakukan selanjutnya. Semangat saya juga lagi menggebu-gebu nih, Bu, mau buat RPP berdiferensiasi. Wah, saya jadi penasaran nih, seperti apa nanti hasilnya ya. Oleh karena itu, nanti hari Sabtu, bagaimana kalau kita ketemu lagi? Saya mau dengar bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak Dewa waktu hari Jumat. Siap, Bu. Baik, siap. Dengan senang hati saya akan menceritakan penerapan pembelajaran berdiferensiasi saya di kelas pada hari esok, hari Jumat. Dan terima kasih ya, Bu, sudah mau meluangkan waktu untuk mengobrol dengan saya. Iya, sama-sama Pak Dewa. Sampai bertemu hari Sabtu ya. Siap, sampai ketemu hari Sabtu. Ya. Baik, terima kasih. Saya berikan applause dulu kepada Komang Taryani dan Dewi Yudi Prasetya, luar biasa. Sesuai dengan hasil pengamatan saya ya, proses coachingnya sudah berlangsung dengan baik. Nah, di mana sudah terlihat peran antara coach dan coachee di sini. Sudah dilakukan komunikasi yang memberdayakan antara coach dan coachee sehingga terbentuk relasi dan menciptakan hubungan yang baik serta terlihat nyaman seperti itu ya. Nah, di sini juga sudah jelas terlihat ada batasan gender juga di sini antara Komang Taryani dan Dewi Yudi Prasetya sesuai perannya laki-laki dan perempuan. Demikian nggih. Kemudian saya juga sangat apresiasi karena sudah terjadi komunikasi dua arah di sini yang sangat bagus, di mana sudah sesuai dengan kompetensi yang tadi ingin dikembangkan oleh Ibu Komang Taryani, ya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot sudah sangat terlihat baik di sini, di mana tadi sudah banyak disampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga coachee menjadi terbimbing untuk bisa menjawab ataupun mengeluarkan ide-ide terkait dengan permasalahannya seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Komang Taryani tentang setelah kegiatan ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan kembali dalam proses coaching ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh KIP agar saya bisa selalu fokus dan bersikap terbuka kepada coachee, lebih sabar dan ingin tahu lagi lebih banyak tentang coachee KIP. Ya, baiklah kalau gitu ya, saya pokoknya sangat kagum dengan hasil hari ini pengamatan saya tentang proses coaching yang sudah Komang Taryani dan Dewi Yudi Prasetya lakukan ya. Sudah selain tadi mengajukan pertanyaan berbobot, juga kompetensi yang lain juga sudah terpenuhi tentunya di sini. Kehadiran penuh, saya lihat di situ ada kemitraan yang baik pokoknya antara Komang Taryani dengan Dewi Yudi Prasetya. Kemudian juga ada mendengarkan aktif juga sudah terlihat di situ. Nah, demikian hasil penyampaian pengamatan dari saya. Terima kasih atas apa yang sudah dilakukan hari ini. Saya tutup kegiatan kita kali ini dengan menghaturkan para mesanti. Ya, terima kasih KIP. Santi Om. Sama.